Kerapiannya. Nah, Bapak cek dulu kerapiannya semua. Ya, Bapak ingin mengecek kerapiannya. Siapa yang belum rapi? Nah, nih. Siapa yang belum rapi? Nah, tangannya jangan digulung-gulung. Nah, tangannya nih, bentuknya tangannya jangan digulung-gulung. Nah, jadi kita itu harus rapi, ya. Dah. Oke? Dah, ada rapi semua? Dah. Sekarang Bapak ingin mengecek lagi persiapannya untuk belajar bukunya. Oke, Al-Qur'annya ada di bawah ini, kelompok ini. Jadi pembelajaran kita pada hari ini, maka untuk memberkahi pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk memimpin doa pada hari ini ada Masdi. Mana ada Masdi? Oke, coba pimpin doa. Ada Masdi, Adi Pratama, Aditya, Akbar Antoni, Alfian Zainuri, Al-Hafiz, Bayu Agara, Daniel, Taufik Arjun, Tengku Nazmi Ramadan, Warisa. Oke, hadir semua, ya. Oke, baik, hadir semua. Jadi kita mulai materi kita pada hari ini, yaitu mengenai tentang dengan ilmu pengetahuan semuanya menjadi mudah. Siapa yang sudah pernah ataupun sering membaca Al-Quran, surat Al-Mujadilah ayat 11, surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, coba. Ya, oke, ulangan. Bagus semua. Siapa lagi yang sering membaca Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11? Coba. Ya, oke, kebenaran. Bagus. Jadi berkenaan dengan Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Al-Rahman ayat 33 itu berkenaan dengan tentang masalah ilmu. Oke, coba lanjutkan. Nah, menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan hadis. Kemudian di dalam Al-Quran Allah sudah menganjurkan kepada kita yaitu
belajar ataupun menuntut ilmu. Itu dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Al-Rahman ayat 3. Kemudian dasar hadisnya lagi. Dasar hadisnya yaitu tentang menuntut ilmu ada di dalam hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oke, siapa yang tahu hadis tentang menuntut ilmu? Coba. Hadis menuntut ilmu ialah An-Nasi Maliki. Qala Rasulullah SAW. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Ya, bagus. Benar. Nah, berarti itu hadis tentang menuntut ilmu. Yang kedua dari hadis. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita, ini tujuannya. Apa tujuannya? Tujuan pembelajaran kita, peserta didik harus menghayati bacaan Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Al-Quran surah Al-Rahman ayat 3 yang menuntut ilmu. Semangat Imam Syafi'i menuntut ilmu, begitu beliau menuntut ilmu di kota Mekah, di kota Madinah, dia tidak pulang-pulang, sehingga dia tidak mau pulang bertahun-tahun. Jadi semangat menuntut ilmu itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kenapa? Karena dengan ilmu itu semuanya menjadi mudah. Semuanya menjadi mudah. Oke, kita lanjutkan. Dan dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila unsuju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui dan apa yang kamu kerjakan. Itu Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 menerangkan bahwa Allah itu mengangkat derajat orang yang punya ilmu. Kenapa Allah itu mengangkat derajat orang yang punya ilmu? Karena dengan ilmu itu semuanya menjadi mudah. Ya, makanya sejarah Imam Syafi'i. Sejarah Imam Syafi'i dia nggak perlu harta. Karena harta itu bisa kita cari dengan ilmu. Apa kata beliau? Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradat akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradat rumah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin kebahagiaan dunia dengan ilmu, dan barang siapa ingin kebahagiaan akhirat dengan ilmu, dan barang siapa ingin kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ilmu. Semuanya dengan ilmu. Oke, dalam ayat yang lain lagi. Dalam ayat yang lain dalam Al-Quran surah Al-Rahman ayat 33 Allah berfirman, ya ma'syaraj jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Maka tidak dapat menembus
tembus melainkan dengan kekuatan. Nah, dah. Jadi apapun yang kita ingin tembus, ingin mencapai cita-cita kita itu harus dengan ilmu. Oke. Nah, ini hadis mengenai tentang wajib menuntut ilmu. Nah, wajib menuntut ilmu kata Rasulullah. Siapa yang bisa hafal hadisnya? Coba. Ya, bagus, benar. Menuntut ilmu itu wajib di atas tiap-tiap orang muslim. Itu dasar hadisnya. Kalau dasar Al-Qur'annya tadi dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian dasar Al-Qur'annya tadi wajib menuntut ilmu surat Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 13. Ini dasarkan hadis. Oke, kita lanjutkan. Ini keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Coba siapa yang bisa baca hadisnya? Coba baca. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Oke, bagus, mantap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi untuk menuntut ilmu maka dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai pulang. Ya, itu keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu kata Anas bin Malik. Dan barang siapa pergi menuntut ilmu maka dia berjuang di jalan Allah sampai dia pulang. Jadi kita ini disebut orang yang berjuang di jalan Allah. Mana? Karena kita dalam belajar. Maka semangat menuntut ilmu itu harus ditanamkan ya. Semangat menuntut ilmu itu harus ditanamkan di dalam hati kita. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini balasan bagi orang yang menuntut ilmu. Nah, balasan bagi orang yang menuntut ilmu, apa kata Rasulullah? Man salaka tariqan. Dan tariqan yatlubu fihi ilma, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Yang artinya barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oke. Dan kita lanjut lagi. Nah, tadi ayat Al-Quran surat Al-Mujadilah tadi ayat 11 sudah kita pahami isi kandungannya. Yang pertama, simak, perhatikan. Yang pertama dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Dalam kandungan ayat itu yang pertama, Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Yang kedua, Allah berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat. Yang pertama syaratnya orang beriman dan orang berilmu dan orang yang beramal saleh. Dan selanjutnya dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Apa isi kandungan Al-Quran tersebut? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberi kekuasaan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak maju berkarya. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi syarat bagi terwujudnya kemudahan-kemudahan hidup di dunia. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberi kepada makhluk yang lain, sehingga umat manusia mampu berpikir kritis dan logis. Nah, itu isi kandungan dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11
dan ayat Surah Al-Rahman ayat 23. Oke, sudah paham semua? Sudah bisa dipahami? Nah, dalam hadis tadi ada isi kandungan hadis. Yang hadis kita bacakan tadi ya. Yang pertama, umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, yang kedua, orang yang menuntut ilmu itu dinilai sebagai pejuang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus mengharapkan ridho Allah. Kamu diskusikan sama teman-teman kamu, ya. Oke, ini Bapak bagikan nanti tempat kerjanya. Nanti tulis, ya, tulis ya, tulis. Nanti ditulis, nanti sudah ada ya, hadis itu sudah ada. Satu orang aja, bagi kelompok, kompromikan ya, ya. Tulis silakan. Oke, itu Bapak beri waktu nanti 10 menit ya. Coba kamu perhatikan di video berikut ini. Ya, coba diperhatikan. Perhatikan, baca terus. Semangat untuk ilmu. Perhatikan ke videonya. Setelah kamu amati video ini nanti, baru nanti kamu buat kesimpulan yang semua ya. Diwakilkan dari saat itu juga perhatikan. untuk ilmu siswa sesuai minat. Karena di sana ada Imam Abu Hanifah dan murid-murid beliau. Jadi pada masa itu terdapat dua buku ilmu Islam, yaitu buku Hijaz di Madinah yang mana Imam Malik Perhatikan videonya. dan ada buku Baghdad di mana Imam Abu Hanifah sebagai penghubungnya. Beragama Imam Syafi'i membawa ke Irak dan Imam Syafi'i membuka ilmu di sana kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Meski sudah banyak dari murid yang terkenal sangat pintar dan cerdas, sehingga dalam waktu singkat beliau sudah diminta untuk mengajar. Satu kebaikan hati. Suatu ketika di musim haji di Masjidil Haram, ada sebuah pengajian besar yang mana pengajian yang dipimpin oleh seorang ulama besar dari Irak. Ulama besar dari Irak ini dalam ceramahnya sebentar-bentar berkata, "Qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i." Telah berkata Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ilmu dada yang Coba ya, perhatikan. Mendengar jawaban itu, Ibunda Imam Syafi'i terkejut. Karena setahu beliau, tak ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang berasal dari Mekah ini selain dari anaknya. Maka Ibunda Imam Syafi'i berkata, "Ketahuilah wahai Syekh, sesungguhnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah anakku." Mendengar jawaban itu, Kiai besar itu terkejut. Benarkah itu wahai Ibunda Imam Syafi'i? Nanti Bapak Jalanti syutingkannya. Benar wahai Syekh, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah anakku. Maka beliau pun hormat kepada ibu Imam Asy-Syafi'i tersebut. Setelah bercerita banyak, Syekh dari Irak tadi pun bertanya, "Lalu apa pesanmu buat Imam Syafi'i wahai ibu?" "Katakanlah kepada anakku, jika ia ingin pulang ke Mekah sekarang, dia boleh pulang.
Ya, oke. Dan jadi coba masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok dan ada dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 masing-masing kelompok mengevaluasi dari video tersebut setelah diamati ya. Semangat menuntut ilmu itu bagaimana? Ya, asal Al-Qur'annya, hadisnya. Oke, coba Bapak kasih waktu 10 menit. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit. Semangat menuntut ilmu tadi dari video yang sudah kita besarkan. Baik, kerjasama dengan kelompoknya, kerjasama. Baik. Bapak Wakil kasih waktu 10 menit. Oke. Setelah itu nanti siapa nanti hasil evaluasi kelompoknya dibacakan ke depan ya. Kerjasama dengan kelompoknya. Hebat. Waktunya 10 menit. Terima kasih ya. Yang sudah siap nanti kelompoknya tunjuk tangan ya. Nah, saya beres ya. Kelompok berapa beres ya? Indonesia kelompok berapa? Hasil pengamatan dari video hasil pelajaran kita yang kita belajar dari visual. Mari ke depan. Satu orang aja. Coba. Dan pula Imam Syafi'i tidak pernah pulang sebelum berhasil menuntut ilmu. Contoh dia pergi ke Irak, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Dan menurut ayat di dalam Al-Quran yang ada di surah Al-Jadalah ayat 11 dan Al-Rahman ayat 33 dan hadis menuntut ilmu yang dari Imam Malik. Ya, oke, tepuk tangan, semangat. Cepat, bacakan hasil kerjasama hasil kelompoknya. Semangat Imam Syafi'i menuntut ilmu yang luar biasa. Sebelum Imam Syafi'i mendapatkan ilmu, Imam Syafi'i belum boleh pulang. Ya, oke, semangat. Kelompok 3. Imam Syafi'i tidak bisa pulang sebelum mendapatkan ilmu. Jadi di dalam Imam Syafi'i tidak bisa pulang sebelum mendapatkan ilmu seperti di dalam Al-Quran surah Al-Jadalah ayat 11 dan Ar-Rahman dan surah Ar-Rahman ayat 33 dan seperti menurut hadis yang tadi. Nah, oke, tepuk tangan, semangat. Hasil diskusi daripada kelompoknya masing-masing. Imam Syafi'i sangat semangat dalam meminta ilmu di Irak. Imam Syafi'i dilarang ilmunya pulang sebelum berhasil menuntut ilmu. Dalam Al-Quran surah Al-Mujadlah
Imam Syafi'i sangat semangat sehingga dia telah menyedekahkan semua hartanya kepada fakir miskin. Dan bisa dianjurkan menuntut ilmu dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 dan hadis. Ya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, oke ya. Jadi sampai sinilah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan jadi kedepannya semangat untuk menuntut ilmu itu tertanam di dalam jiwa kita. Dan begitulah sejarah Imam Syafi'i itu menuntut ilmu dulu. Nah, begitu jadi harus kita contoh. Harus kita berikan contoh kepada kita untuk semangat menuntut ilmu. Bagaimana sejarah Imam Syafi'i yang sudah kami evaluasi tadi. Oke, ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menyimpulkan materi pembelajaran yaitu sesuai dengan tugas kelompok tadi. Yang kedua, siswa dapat menghafalkan Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan surat Ar-Rahman ayat 3 dan hadisnya. Yang ketiga, siswa dapat memahami isi kandungan surat Al-Quran Al-Mujadilah ayat 11 dan Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 3 Oke, dapat kan? Jadi untuk supaya majelis pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pembelajaran kita ditutup dengan doa Alhamdulillahirabbil alamin.